Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis yaitu hidroponik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aksal Mafisal dengan NIM 2003102289, kelas manajemen 4G. Profil perusahaan, nama perusahaan adalah Sentus Power, jenis usaha perseorangan, lokasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, luas lahan 700 meter persegi dengan sewa. Produksi sayuran selada. Visi dan misi. Visi kami adalah menjadi produsen sayuran terbesar yang menghasilkan produk sayuran yang sehat untuk masyarakat. Sedangkan misi yaitu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar dan menghasilkan produk sayuran yang sehat dan berkualitas. Latar belakang. Metode penanaman ini disebut dengan tanaman hidroponik, yaitu sebuah metode baru dalam bercocok tanam yang menggunakan media air. Seperti pengertian dari kata hidro sendiri, yaitu air, atau yang sering dipahami oleh beberapa orang, yaitu metode menanam tanpa menggunakan tanah sebagai media utamanya. Jadi, tanaman hidroponik adalah sebuah metode menanam yang tidak menggunakan tanah sebagai media utamanya, namun medianya digantikan oleh media air yang diperkaya dengan nutrisi-nutrisi. Bahkan masa-masa ini tanaman hidroponik mampu menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan karena tidak menggunakan tanah. Tanaman hidroponik lebih mudah dikendalikan dari serangan hama dan juga proses pencahayaannya yang mudah. Tanaman hidroponik juga merupakan salah satu tanaman yang metodenya tidak menggunakan pestisida maupun herbisida yang beracun, sehingga metode hidroponik sangat ramah lingkungan. Proses cocok tanam dengan metode hidroponik tidak memerlukan penyiraman dengan air. Tentunya membuat tanaman yang dihasilkan lebih awet, tahan lama, dan segar. Oleh karena itulah, saat ini banyak orang yang melirik bisnis tanaman hidroponik karena pengolahannya yang tidak ribet dan juga praktis. Biasanya dalam bercocok tanam, tanah menjadi media utamanya, namun berbeda dengan hidroponik yang tidak membutuhkan tanah. Namun juga bukan berarti proses tanam menanam ini hanya menggunakan air. Ada bahan lain yang digunakan sebagai media pengganti tanah, yaitu dengan menggunakan pecahan batu, pasir, serabut kelapa, batu bata, busa, batu kerikil, batu apung, kawat kasa nilon, atau bahkan dengan potongan kayu. Namun sebagian orang masih asing dengan metode penanaman hidroponik ini. Banyak di antara petani kita yang lebih memilih kuantitas atau jumlah dari hasil panen timbang dengan kualitas dari hasil panen tersebut. Hal inilah yang membuat perkembangan metode tanaman hidroponik kurang berkembang di kalangan masyarakat kita. Padahal kalau ditinjau dari segi kesehatan, hasil dari tanaman hidroponik sangat sehat karena di dalamnya proses penanamannya tidak menggunakan pestisida maupun herbisida yang merupakan keduanya adalah bahan kimia. Karena bahan kimia pasti mempunyai racun yang dapat berbahaya bagi tubuh kita. Metode penanaman. Yang pertama adalah agregat, yaitu merupakan salah satu metode untuk menanam tanaman hidroponik
Yang komponen atau media yang digunakan adalah kerikil, arang, pasir, sekam padi, atau bahan lainnya yang sudah terlebih dahulu disterilkan. Metode ini tentunya sangat cocok untuk Anda yang tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bercocok tanam. Yang kedua adalah kultur air. Metode tanam dengan hidroponik yang sering diterapkan dan digunakan adalah dengan sistem ini. Karena biaya dalam pembuatan tanaman hidroponik kultur air sangat terjangkau. Proses pembuatannya juga mudah, sehingga banyak mereka yang menerapkan metode ini untuk bercocok tanam dengan metode hidroponik. Metode ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Misalkan Anda memerlukan hasil dengan jumlah uang besar, maka metode kultur air ini juga bisa dikembangkan. Prinsip kerja dari sistem ini adalah dengan menerapkan sistem apung pada papan yang digunakan untuk menopang tanaman. Styrofoam yang biasanya digunakan sebagai papan untuk menopang tanaman tersebut. Apabila Anda memiliki kebutuhan yang ingin dikembangkan untuk menambah penghasilan, bisa mencoba metode ini yang prosesnya sederhana dan juga menguntungkan. Selanjutnya adalah produk. Produk yang saya hasilkan saat ini adalah sayuran selada hijau. Mengapa selada hijau? Karena kebutuhan pasar selada hijau sangatlah banyak. Tak hanya dari kalangan menengah, atas, berbagai rumah makan, restoran, dan juga hotel juga merupakan target pasar saya. Selain itu, pedagang kaki lima yang menjual kebab dan burger sekarang juga semakin menjamur. Oleh karena itu, saya memilih menanam selada hijau. Keunggulan selada hijau yang ditanam dengan metode hidroponik adalah sayuran lebih fresh, bebas pestisida, kandungan gizi lebih terjaga, dan rasa lebih manis dan renyah. Aspek pemasaran. Target pasar sayuran selada hidroponik adalah kalangan menengah atas. Untuk memudahkan mencapai target saya, akan bekerjasama dengan supermarket, restoran, hotel, dan pedagang sayuran, serta dengan burger dan kebab yang menggunakan sayuran selada. Untuk pesaing sayuran selada adalah petani konvensional, namun selada hidroponik lebih berkualitas dan lebih unggul dibandingkan dengan sayuran dengan cara tanam konvensional. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran, saya menggunakan media internet dan juga media sosial. Panen total per tahun. Setiap modul rata-rata mampu memproduksi sayuran sebanyak 416 tanaman. Jika per tanaman memiliki berat 200 gram saja, berarti 200 gram dikalikan dengan 416 sama dengan 83.200 gram atau 83,2 kilo untuk satu kali panen selama kurang lebih 35 hari. Kemudian adalah hasil produksi dalam sistem hidroponik NFT. Penanaman menggunakan cara rotasi sehingga diharapkan dapat menghasilkan sayuran segar dengan panen tiap hari. Jadi jika jumlah 10 modul sudah bisa menghasilkan sayuran segar selama 1 bulan, 83,2 kilo dikalikan 10 sama dengan 832 kilo. Keuntungan. Saat ini dalam 1 kilo sayuran selada hijau seharga 20.000 dengan menjual langsung kepada konsumen. Maka 20.000 dikalikan 832 kilo sama dengan 16.640 dalam 1 bulan. Hitungan dalam 1 tahun 16.640 dikalikan 12 sama dengan 199.680 juta. Kotornya adalah 199.680.000.
Keuntungan bersih dalam 1 bulan adalah pendapatan total per bulan dikurangi biaya tetap dikurangi biaya produksi per bulan sama dengan 16.440 dikurangi 900.000 dikurangi 3 juta sama dengan 12.300. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.